Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Fatan Kasyidi, dosen tetap di Program Studi Teknik Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani, Kota Cimahi. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi komponen penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah inti yang saya ampu, mulai dari deskripsi mata kuliah, materi perkuliahan, kemudian metode pembelajaran hingga cara melakukan evaluasi dan penilaiannya, serta menjelaskan tentang capaian pembelajaran mata kuliahnya. Nama mata kuliah ini adalah pengujian perangkat lunak dengan kode MK IF 622739. MK ini memiliki bobot 2 SKS dengan 16 kali pertemuan, di mana 14 kali tatap muka dan 2 kali ujian tengah dan akhir semester. Selain itu, mahasiswa memiliki proyek tugas besar berkelompok dengan tujuan agar mahasiswa dapat melakukan aktivitas pengujian perangkat lunak secara utuh, mulai dari perencanaan, eksekusi, dan membuat dokumen hasil pengujian perangkat lunak. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan untuk menyusun rencana dan strategi paling cocok dalam melakukan pengujian perangkat lunak yang merupakan bagian dari software development life cycle, serta mengetahui bagaimana pentingnya interaksi dan teamwork antar posisi dalam SDLC tersebut. Materi-materi yang diberikan pada mata kuliah ini secara umum adalah tentang positioning, pengujian dalam SDLC atau Software Development Life Cycle, hal-hal yang menjadi indikator penting dalam pengujian, strategi pengujian, tahapan-tahapan pengujian mulai dari pengujian unit, integrasi, sistem, hingga user acceptance testing atau UAT. Kemudian dibahas juga metode pengujian perangkat lunak seperti pengujian black box dan white box. Kemudian membahas tipikal pengujian lainnya seperti performance testing, stress testing, dan vulnerability testing. Sebaran komponen presentasi penilaiannya terdapat kuis dan tugas sebesar 10%, UTS 20%, UAS 30%, dan tugas besar 40%. Sebaran presentasi tersebut mencerminkan bahwa mahasiswa diharapkan dapat langsung merasakan pengalaman bagaimana melakukan proses pengujian perangkat lunak, mulai dari merencanakan, eksekusi, hingga dokumentasi hasilnya, agar mahasiswa memiliki gambaran otentik tentang kegiatan tersebut yang secara industri terrepresentasikan dalam posisi Quality Assurance Engineer. Hal yang menjadi penilaian dalam proses asesmen tugas besar diantaranya yang pertama, kemampuan mahasiswa merencanakan skenario pengujian, kasus pengujian, dan prosedur pengujian. Yang kedua, kemampuan melakukan eksekusi pengujian perangkat lunak menggunakan berbagai macam alat termasuk Katalon Studio. Yang ketiga, kemampuan dalam menyusun dokumentasi laporan hasil pengujian. Ketiga komponen itulah yang menjadi penilaian dalam asesmen proyek tugas besar mata kuliah pengujian perangkat lunak. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, kemampuan dalam menjelaskan konsep dasar, model, dan posisi strategis pengujian perangkat lunak dalam SDLC. Yang kedua adalah kemampuan dalam menganalisis berbagai strategi dan tahapan pengujian perangkat lunak untuk menentukan pendekatan yang relevan dengan konteks pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, kemampuan menerapkan berbagai metode dan pendekatan pengujian, misalnya black box dan white box, untuk menemukan cacat atau error pada sebuah studi kasus perangkat lunak. Yang keempat, kemampuan merancang sebuah rencana pengujian yang terstruktur, mencakup pemilihan strategi, tahapan, dan metode pengujian yang sesuai. Yang kelima, kemampuan membuat dokumentasi hasil pengujian perangkat lunak, termasuk laporan kasus uji dan laporan ringkasan pengujian secara sistematis dan informatif. Selanjutnya, mari kita saksikan cuplikan
Kegiatan mengajar dalam hal ini pada pertemuan ke-14 yaitu proses asesmen, tugas besar per kelompok, dan pemberian materi pada pertemuan pertama. Selamat menyaksikan. Baik semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah pertemuan pertama kita di mata kuliah pengujian perangkat lunak. Hari ini saya akan bahas tentang aturan kuliah dulu, baru kita bahas pengantarnya atau pengantar kuliahnya atau pendahuluannya. Ya, karena ini adalah mata kuliah semester 6, jadi harusnya kalian tidak terlalu asing lagi dengan apa yang saya terapkan di kelas mengenai aturan perkuliahan, gitu ya. Seperti tidak ada susulan untuk kuis di kelas, itu nggak ada susulan kecuali UTS dan UAS. Itu pun syaratnya adalah sakit di rumah sakit atau keterangan dokter yang memang menandakan bahwa ada sakit secara real, gitu ya. Kemudian tidak ada protes di akhir perkuliahan. Jadi kalau nilai sudah keluar ABCDE-nya, Anda tidak bisa protes kecuali ada kesalahan rekap dari saya, seperti itu. Kemudian kehadiran persen minimal. Jadi Anda boleh bolos 3 kali ya dalam 14 kali pertemuan. Jadi Anda boleh bolos. Jadi saya izinkan Anda bolos sebanyak 3 kali, apapun alasannya silakan Anda gunakan dengan baik. Tapi lebih bagus nggak pernah bolos ya, seperti itu. Lalu apakah yang sakit ada keterangan dokter dihitung bolos? Itu tidak dihitung bolos. Itu dihitung memang sakit dengan keterangan dokter yang sah, seperti itu. Kemudian kehadiran itu baru valid kalau Anda mengisi kehadiran di e-learning dan juga di map BAP yang fisik. Jadi baru valid itu kalau Anda tanda tangan di berita acara perkuliahan dan juga mengisi di e-learning, gitu ya. Kemudian juga kalau misalkan nanti di ujung dapat nilai T atau K, di ujung perkuliahan dapat nilai T atau K, Anda segera harus langsung mengkonfirmasi paling lambat seminggu setelah nilainya rilis. Untuk langsung Anda konfirmasikan ke saya, gitu ya. Kalau tidak terkonfirmasi, kalau misalkan tidak ada kabar dari kalian terkait nilai T-nya, maka nilainya akan berubah otomatis jadi E atau E, seperti itu. Kecurangan akademik jelas tidak boleh, apapun kecurangannya ya, kebohongan, plagiat, nyontek segala macam itu langsung dapat nilai E. Kemudian keterlambatan juga tidak boleh lebih dari 20 menit, berpakaian rapi, sopan, dan pantas ya. Yang penting jangan pakai t-shirt atau jersey MU. Nah ini ya, jadi kita kuliah semester 6 di jadwal tersebut. Ada saya dan Pak Yulison ya, kita tim teaching di mata kuliah ini. Inilah kurang lebih dari apa yang akan saya lakukan secara penilaian komponennya. Di sini sudah bisa kalian cek ya di sini. Paling besar ada di tugas besar ya. Nah karena di sini adalah mata kuliah pengujian perangkat lunak yang memang lebih bagusnya atau istilahnya kalian tuh harus bisa memotret bagaimana cara melakukan pengujian perangkat lunak dengan benar. Maka implementasi mengujinya harus lebih besar. Jadi aspek implementasinya harus lebih besar daripada aspek teoritis. Maka tugas atau tugas besar berbentuk project timeline gitu ya, itu yang paling relevan untuk saya terapkan di mata kuliah ini. Seperti itu. Ya, apa outputnya? Outputnya adalah dokumentasi pengujian. Ya, dokumentasi pengujian ini berisi dari awal perencanaan, desain, membuat test case, membuat test prosedur, melakukan pengujiannya dengan berbagai macam tools. Ya, kalau misalkan program atau aplikasinya dibangun dengan PHP, maka pakai PHP unit. Kalau aplikasinya dibangun dengan Java, maka Anda menggunakan JUnit. Atau menggunakan satu tools khusus namanya Catalan Studio, itu bisa Anda lakukan. Sampai ujungnya Anda membuat dokumen akhir pengujian yang ada 8 bab. Ya. Nanti akan dijelaskan di materi-materi selanjutnya ya, seperti itu. Nah, ini silabusnya kurang lebih ya. Dari pengantar hari ini, kemudian positioning SDLC, pengujian di SDLC maksudnya, kemudian ada strategi pengujian, ada juga pengujian unit,
ya, integrasi sistem dan UAT. Kemudian ada mempelajari metode pengujiannya, salah satunya atau yang paling sering digunakan adalah metode black box testing dan white box testing, ya. Kemudian juga ada sampai dokumentasinya. Ya, dokumentasi ini adalah goal dari tugas besar yang tadi saya sebutkan. Seperti itu. Ya, ini masuk classroom atau nanti juga bisa masuk ke e-learning kita. Ini adalah referensi yang digunakan, ya. Ada bukunya Summerfield, ada Roger Pressman, dan juga ada lokalnya adalah tentang konsep dasar pengujian perangkat lunak, karangannya Pak Bayu Hendrajaya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian materi pendahuluannya. Nah, secara definisi, software testing itu ada tiga definisi lah. Ya, definisi yang memang sudah lama, menurut 3 versi. Ada berdasarkan Myers, Hetzel, dan Dijkstra, gitu ya. Kalau menurut Myers, pengujian adalah proses mengeksekusi dengan tujuan mencari kesalahan, defect, atau error. Jadi kalau dalam SDLC itu ya, dalam Software Development Life Cycle, gitu ya, itu kan dengan analisis requirement, lalu design, lalu coding, lalu deployment. Coding, testing, lalu deployment. Nah, berartinya kalau kita melakukan software testing, artinya kita menguji aplikasi atau software yang sudah jadi. Ya. Nah, beberapa jenis kesalahan di sini, jenis kesalahan yang muncul saat pengujian. Jenis kesalahannya bukan kesalahan pengujian. Bukan salah nguji, tapi kesalahan yang muncul saat melakukan pengujian. Jenisnya. Jadi ada yang namanya software failure, ada yang namanya software error, ada yang namanya fault, bug, dan defect. Ya. Kalau dihierarkikan, ya, maka hierarki paling bawah adalah defect, bug, atau fault. Baru naik ke software error, baru naik ke software failure. Ini juga menggambarkan bahwa semuanya berawal dari bug, defect semuanya. Tahu bug, defect? Atau bug? Anda kalau misalkan pakai aplikasi lalu Anda bilang, wah ini ngebug gitu. Apa yang muncul di benak Anda? Ngebug itu gimana? Novel? Peristiwa ngebug itu gimana menurut Novel? Kalau misalnya peristiwa ngebug itu biasanya suka ada muncul yang nggak jelas. Nggak jelas. Pernah dapat peristiwa ngebug nggak? Lagi ngapain misalkan? Ngirim chat. Ngirim chat terus gimana kalau ngebug? Terus tidak terkirim. Ya. Ngebug itu misalkan kalau dalam matematik paling mudahnya penjumlahan 1 tambah 1 tiba-tiba munculnya 3 gitu. Itu juga ngebug. Atau misalkan kalau pakai mekanisme login, authentication ya. Loginnya misalkan hanya sebagai front office aja misalkan. Pas loginnya pakai front office, ternyata front office-nya bisa ngakses admin yang bisa ngehapus data transaksi. Itu juga ngebug tuh. Tapi apakah ngebug menghentikan aplikasinya? Tidak. Enggak, itu masih jalan. Nah, ngebug makin banyak naik ke tingkat software error. Software error bisa menghentikan salah satu dari fitur, nah gitu. Misalkan gagal mengenerate PDF laporan bulanan. Apakah bikin aplikasinya berhenti? Tidak. Tapi gagal mengenerate atau mengimport atau mengekspor data laporan bulanan dalam bentuk PDF misalnya gitu. Nah, semakin banyak software error maka akan ke software failure. Kalau udah fail berarti aplikasinya nggak jalan. Biasanya force close, bahkan blue screen, ya gitu. Jadi dia bertahap. Maka tidak mungkin suatu aplikasi rusak tanpa adanya bug yang terjadi. Maka semuanya bermula dari bug.
Berarti kalau ada aplikasi yang blue screen, force close, berarti bugnya sudah banyak gitu. Ya. Nah, inilah tentang aktivitas pengujian. Kalau ada perhatikan yang atasnya tuh, ya, yang atasnya itu adalah SDLC. SDLC yang kalian pelajari, Software Development Lifecycle menggunakan model apa itu? Waterfall, betul. Ini contohnya pakai model waterfall. Nah, sebetulnya pengujian itu ada di sini kan, pengujian unit dan integrasi kan ya. Pengujian unit dan integrasi itu terjadi setelah apa kalau pakai waterfall? Pengujian di situ setelah apa? Setelah pemrograman, setelah coding. Kalau habis coding, setelah coding itu berarti aplikasi jadi apa enggak? Jadi kan? Jadi dulu. Jadi habis jadi baru diuji gitu, di testing. Ya. Jadi kalau pakai konsepnya waterfall, jadi dulu baru diuji. Nah, sekarang dalam pengujian, apakah langsung uji? Ya kalau udah tahap pengujian yang uji, Pak, betul. Tapi apakah tiba-tiba nguji? Tidak. Maka pengujian itu punya plan, punya rencana. Itu dia. Ya, ada rencana di sini. Rencana pengujian, baru eksekusinya, gitu. Setelah eksekusi baru didokumentasikan. Kapan rencananya dibangun? Rencananya dibangun beriringan saat analisis requirement. Jadi analisis requirement selesai, di situ baru tuh dilakukan rencana pengujian. Di situ, ya. Maka saat rancangannya dibangun, maka saat pengujian dilaksanakan eksekusi tok. QA engineer sebagai yang nguji itu punya konsep menguji. QA engineer itu tidak mungkin tiba-tiba tim developer beres nguji terus kasih ke QA ini uji. Nguji apa ya? Kan dia bengong gitu ya, nggak tahu menguji apa. Gitu. Maka dia juga punya SOP di situ. SOP-nya dibikin juga bersamaan dengan tugas analis melakukan analisis. Gitu. Ya. Nah, yang menguji juga harus punya basic knowledge tentang coding. Gitu. Ya. Nah, ini pengujian efektif. Kemudian di sini ada pengujian dokumentasinya, sorry ya. Ini dokumentasinya seperti ini. Saya biar 8 bab ya. 8 bab. Inilah yang menjadi goal dari tugas besar pengujian perangkat lunak. Ada test plan, test design, test case, test prosedur, kemudian test item transmittal report, test log, test incident report, dan test summary report. 8 bab. Itulah output dari mata kuliah ini di tugas besar. Nanti akan sebagai kelompok, akan diberikan mekanisme tugas besarnya, gitu ya. Timeline-nya muncul dan Anda silakan selesaikan sesuai dengan timeline-nya. Pembagian kelompoknya juga akan saya pilihkan seperti itu, ya. Nah, ini adalah rujukan pengujiannya, rujukan dokumentasi yang tadi, seperti itu. Nah, itulah paling yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan mata kuliah ini. Habis ini kita ada post test, jadi post testnya kita melalui G-Form. Habis ini ya, seperti itu. Itu dulu untuk ngajarnya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini adalah minggu kedua kita melaksanakan presentasi tugas besar ya, di mana bersisa 4 kelompok 1, 4, 6, dan 7. Pokoknya kita seberesnya aja, semuanya harus tampil hari ini. Jadi seperti itu. Nanti khusus hari ini yang ngomong pegang ini ya. Ini ganti-gantian lah. Ini ada mic di depan ya. Jadi tolong untuk dipakai. Jadi sekarang saya akan ini dulu ya, akan
menentukan dulu urutan tampilnya dulu langsung 4 kelompok itu. Ini ya, saya acak kelompok 1, 4, 6, dan 7. Oke, kelompok 6 yang duluan tampil. Lalu yang kedua kelompok 7. Itu udah mulai? Oh ya. Berarti 6, 7, kemudian kelompok 4. Ini kelompok 1 terakhir. Jadi yang sampai duluan 6, 7, 4, dan 1. Ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dokumen pengujian untuk sistem aptek. Nah, sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Revanda Gastar Wijaya dengan NIM akhir 1047. Perkenalkan, nama saya Hendi Juniawan dengan NIM akhir 1122. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ali Brahman Akila dengan NIM akhir 094. Perkenalkan, nama saya Faiz Wisbo dengan NIM akhir 1105. Silakan. Baik, untuk job desk yang pertama itu di sini saya bertanggung jawab untuk pengujian fitur login, tambah data admin, tambah data obat, dan logout. Lalu untuk job desk dokumennya itu saya mengerjakan bab 1, 2, 4, dan 6. Lalu selanjutnya itu ada Alif Rahman Akila yang bertanggung jawab untuk pengujian transaksi, edit data admin, edit data obat, unduh transaksi. Lalu dia juga bertanggung jawab untuk mengerjakan dokumen bab 3 dan 6. Lalu untuk Faiz di sini bertanggung jawab untuk menguji fitur tampil data admin, hapus data admin, tampil data obat, dan hapus data obat. Untuk job desk dokumennya itu mengerjakan bab 5, 6, dan 7. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada Hendi Juniawan yang bertanggung jawab untuk menguji tampil data kasir, tambah data kasir, hapus data kasir, testing atau dokumentasi, dan mengerjakan bab 3, 6, dan 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan perancangan pengujiannya. Nah, tujuan perancangan itu dari perancangan pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh komponen dan modul dalam sistem informasi apotek telah dirancang, diimplementasikan, dan berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen Software Requirement Specification atau SRS dan Software Design Description atau SDD. Terdapat login, di mana inputnya mendapatkan admin@gmail.com dengan passwordnya admin123, di mana ekspektasinya mendapatkan login berhasil diarahkan ke dashboard. Lalu kemudian ada KU 1,2, 1.2, di mana sama yaitu dengan admin tapi salah pas. Ekspektasinya yaitu gagal login, pesan error muncul, username atau password salah. Lalu ketiga terdapat KU 13 dengan nilai inputnya kosong dengan pesan email dan password tidak boleh kosong. Lalu untuk berikutnya sama dengan KU 1.3 dengan admin@gmail.com dengan nilai passwordnya kosong, lalu dengan ekspektasinya pesan email dan password tidak boleh kosong. Selanjutnya eksekusi pengujian. Di unit testing 24 April sampai 13 Mei 2025 terdapat pengujian individual tiap fungsi oleh masing-masing anggota. Lalu kemudian ada total 15 fitur diuji, yaitu login sampai unduh laporan. Berikutnya distribusi tugas pengujian unit. Ada Revanda Gastar Wijaya dengan login, tambah data admin, tambah data obat, dan logout. Lalu ada saya sendiri Alif Rahman Akila dengan transaksi, edit data admin, edit data obat, dan unduh transaksi. Lalu kemudian ada AIS Sekolah, ada tampil, hapus data kasus, dan hapus data obat. Lalu yang terakhir ada Hendi Juniawan, ada tampil tambah dan hapus data kasir.
Lalu kemudian yang terakhir ada eksekusi pengujian, terdapat integrasi testing yang terdapat dari 14 sampai 30 Mei tahun 2025. Yang di dalamnya terdapat pengujian alur antar modul. Contoh alurnya yaitu login menuju admin, admin menuju obat, obat menuju transaksi, dan transaksi menuju laporan dan logout. Terdapat tabel detail test case integrasinya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada contoh bug yang ditemukan di unit testing. Di sini contohnya di KU 8.3. Di situ ekspektasinya tuh harga tidak valid, tapi aktualnya tuh data tetap disimpan. Jadi hasilnya bug dan kesimpulannya itu gagal. Sama juga seperti KU 15.2, hasil ekspektasi dari test case-nya itu dia menampilkan pesan error dengan jumlah tidak boleh 0. Tapi aktualnya transaksi tetap diproses dan dinyatakan bug dan kesimpulannya gagal. Ya, pertanyaan saya di test summary report, Anda dapat 80% itu dari mana? Semua jumlah kasus uji itu saat itu harus yang 15-nya itu dari unit testing, terus yang integration testingnya itu ada 6, jadi semua totalnya itu ada 21 kasus uji. Terus yang filenya itu yang di integration testingnya itu ada 2, terus yang di unit testing ada 2, jadi totalnya itu yang filenya itu ada 4. Jadi hasil dari 80,90% itu hasil dari total yang berhasil, total test case yang berhasil dibagi dengan jumlah semua test case yang diuji. Jadi hasilnya itu 80,95%. Jadi ngitungnya dari total kasus uji. Total kasus uji yang berhasil sama dibagi dengan total kasus uji dari semua kasus yang telah diuji. Kasus uji yang berhasil. Sekarang penutupnya aja. Jadi pertama-tama saya mau ucapkan permohonan maaf dulu dari saya apabila selama kita kuliah dari pertemuan pertama sampai hari ini pertemuan terakhir terdapat kekeliruan atau juga ucapan yang kurang berkenan dari saya, baik disengaja maupun tidak. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk hadir selalu di kelas ini, kuliah, post-test, dan juga mengerjakan tugas besar. Saya bisa bilang bahwa secara umum, secara kelompok, semua dokumen yang saya cek, semuanya minimal memenuhi apa yang ditargetkan. Secara kelompok, ya. Itu aja dari saya. Dengan ini, kuliah pengujian peralatan lunak semester 6 2024-2025 resmi berakhir. Jadi tinggal UASnya, kan kuliahnya, UASnya masih gitu ya. UASnya minggu depan tanggal 24 langsung ya, hari Selasa seperti itu. Itu aja dari saya, terima kasih, saya tutup. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.